Halo, perkenalkan nama saya Dede Rudat Budi Prasetya, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai DAC atau Digital to Analog Converter. Digital to Analog Converter atau DAC adalah pengubah kode atau bilangan digital menjadi tegangan keluaran analog. DAC berfungsi untuk merubah sinyal digital ke sinyal analog. Input dari DAC ini adalah sinyal digital, yaitu biasanya berupa kode biner, dan outputnya berupa tegangan atau arus listrik yang proporsional dengan suatu tegangan atau arus referensi. Pengubahan besaran analog ke digital ditentukan oleh besar tegangan input maksimum yang diukur dalam volt, milivolt, atau mikrovolt. Sedang nilai konversi digitalnya tergantung berapa bit yang digunakan untuk mengkonversinya. Begitu pula untuk pengubahan digital ke analog. Hasil konversi tergantung pula pada besar tegangan referensinya. Berikut sebuah contoh diagram konversi digital ke analog seperti gambar di sebelah kanan ini. Gambar di sini menunjukkan konversi dari 4 bit digital dan diperoleh 16 macam harga konversi analog. Jika kita gunakan tegangan tertinggi untuk konversi 15 volt, maka setiap kenaikan nilai konversi adalah 1 volt. Jadi, bila nilai digital 0100, hasil konversinya adalah 4 kali 1 volt sama dengan 4 volt. Seandainya nilai tertinggi dibuat 4,5 volt, maka setiap kenaikan adalah 0,3 volt. Sehingga bila nilai digital 0100, hasil konversinya adalah 4 kali 0,3 volt atau sama dengan 1,2 volt. Sehingga dapat ditentukan bahwa jumlah harga tegangan atau amplitudo sebagai hasil konversi adalah tergantung pada jumlah bit digital yang dikonversikan. Dan besar kecilnya harga analog hasil konversi juga ditentukan oleh besar kecilnya tegangan referensi. Berikut ini adalah diagram dari DAC, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerjanya. Dalam diagram ini terdapat input register, basic DAC, reference voltage, offset control, gain control. Sinyal digital input masuk ke dalam input register yang berfungsi untuk mencuplik data berupa sinyal digital pada saat yang tepat setelah ada pengaturan input strobe yang berada di bawah input register dan menahan data dalam bentuk sinyal paralel untuk digunakan sebagai masukan pada basic DAC. Kemudian reference voltage berfungsi sebagai sumber tegangan yang digunakan untuk mensuplai tenaga ke arus generator. Lalu basic DAC berfungsi sebagai jaringan generator arus atau resistor dan saklar-saklar yang dipakai untuk membagi proporsi arus ke bobot setiap bit dikalikan nilai binernya. Lalu ada summing current to voltage converter berfungsi sebagai penguat operasi yang digunakan untuk menjumlah arus dari semua bit dan mengkonversikan bit-bitnya ke bentuk tegangan. Lalu ada offset control dan gain control ini berfungsi untuk digabungkan menyesuaikan jumlah bit berlebih pada fungsi alih tegangan yang dikehendaki. Sehingga dari digital data input ini akan masuk ke input register, basic DAC, lalu dikontrol oleh offset control dan gain control sehingga akan keluar dalam bentuk tegangan atau arus pada Vout. DAC ini pada umumnya memiliki dua tipe, yaitu binary weight resistor dan R2R ladder. Pada tipe binary weight DAC disusun dari beberapa resistor dan operasional amplifier seperti pada gambar ini. Resistor 20 kΩ menjumlahkan arus yang dihasilkan dari penutupan switch dari D0 hingga D3. Resistor-resistor ini diberi skala nilai sedemikian rupa sehingga memenuhi bobot biner atau binary weight dari arus yang selanjutnya akan dijumlahkan oleh resistor 20 kΩ. Dengan menutup switch D0 menyebabkan arus 50 mikroampere mengalir melalui resistor 20 kΩ, menghasilkan tegangan 1 volt pada V keluaran. Penutupan masing-masing switch menyebabkan penggandaan nilai arus yang dihasilkan dari switch sebelumnya. Tipe binary weight ini memiliki kelebihan yaitu konstruksi dan analisisnya yang simpel, dan juga pengonversian dari digital ke analognya dilakukan dengan cepat. Namun kekurangannya yaitu dia membutuhkan range resistor yang besar dan high precision resistor
dan juga membutuhkan switch resisten yang rendah pada transistor, sehingga menyebabkan tipe ini mahal. Berikut ini adalah rumus yang ada pada tipe binary weight digital to analog converter. Nah, dapat diketahui Vout-nya sama dengan minus I kali RF sama dengan minus RF dalam kurung V1 per R plus V2 per R per 2R plus V3 per 4R dan seterusnya. Nah, jika RF sama dengan R per 2, maka Vout-nya menjadi minus dalam kurung V1 per 2 plus V2 per 4 plus V3 per 8 dan seterusnya Vn per 2 pangkat N. Tipe yang selanjutnya yaitu R2R ladder. Metode lain dari konversi digital to analog ini. Metode ini banyak digunakan dalam IC-IC pada DAC. Pada rangkaian R2R ladder, hanya dua nilai resistor yang diperlukan, yang dapat diaplikasikan untuk IC DAC dengan resolusi 8, 10, atau 12 bit. Rangkaian R2R ladder ditunjukkan pada gambar ini. Prinsip kerja dari rangkaian R2R ladder adalah sebagai berikut. Informasi digital 4 bit masuk ke switch D0 hingga D3. Switch ini mempunyai kondisi 1, yaitu memiliki nilai 5 volt atau 0 volt. Dengan pengaturan switch akan menyebabkan perubahan arus yang mengalir melalui R9 sesuai dengan nilai ekuivalen binernya. Sebagai contoh, jika D0 sama dengan 0, D1 sama dengan 0, D2 sama dengan 0, dan D3 sama dengan 1, maka R1 akan paralel dengan R5, menghasilkan 10 kilo ohm. Selanjutnya, 10 kilo ohm ini seri dengan R6, menghasilkan 20 kilo ohm. 20 kilo ohm ini paralel dengan R2, menghasilkan 10 kilo ohm, dan seterusnya hingga R7, R3, dan R8. Rangkaian ekuivalennya ditunjukkan pada gambar yang di bawah ini. Vout yang dihasilkan dari kombinasi switch ini adalah minus 5 volt. Ini juga merupakan rumus dari tipe R2R ladder, di mana hal ini V3 sama dengan dalam kurung R plus R per R plus R kali V2, sehingga Vout-nya sama dengan minus I kali R. Nah, berikut ini adalah contoh soal. Contoh soalnya yaitu pada rangkaian di atas ini. Rangkaian ini memiliki tegangan referensi sama dengan E0, ER sama dengan 10 volt. Lalu, berapakah E0 hasil keluarannya? Yang pertama dilakukan yaitu menyederhanakan rangkaiannya. Rangkaian ini dapat disederhanakan menjadi ini, yang sebelah kiri bawah, lalu disederhanakan lagi menjadi yang tengah, dan menjadi yang paling kanan. Jika bit pada 2 pangkat 0 sama dengan 0, maka tahanan antara A dan G sama dengan 2R. Jika bit pada 2 pangkat 1 sama dengan 0, maka tahanan antara B dan G sama dengan 2R, dan seterusnya. Terlihat bahwa pada akhir tegangan output E0 sama dengan setengah dari tegangan bit yang bersangkutan. Untuk biner 4 bit, besarnya E0 sama dengan setengah E, bit 4, jika bit 1, bit 2, dan bit 3 bernilai 0. Sehingga E0 sama dengan pada bit 2 pangkat 3 yaitu setengah kali 10 volt sama dengan 5 volt. Pada bit 2 pangkat 2, setengah kali 10 sama dengan 2,5 volt. Pada bit 2 pangkat 1, setengah kali 10 volt sama dengan 1,25 volt. Pada bit 2 pangkat 0 sama dengan setengah kali 10 volt sama dengan 0,625 volt. Sehingga bilangan 1011 dikonversikan menjadi 1 kali 5 tambah 0 kali 2,5 tambah 1 kali 1,25 tambah 1 kali 0,625, sehingga 0 yang dihasilkan yaitu 6,875 volt. Nah, berikut ini merupakan DAC komersial yang ada di pasaran. DAC ini merupakan merek Audio Engine, yaitu produk dari Amerika.
dan merupakan DAC untuk audio. DAC ini mengubah sinyal digital ke sinyal analog. Namun, sinyal yang dihasilkan ini kecil, sehingga biasanya DAC ini dihubungkan lagi dengan amplifier agar sinyal audio yang dihasilkan jadi lebih besar sehingga kualitas suara yang dihasilkan juga lebih baik. DAC ini dapat dicolok pada laptop, smartphone, CD player, dan lain-lain. Kemudian dihubungkan pada speaker atau headphone, dan sebagainya. Sebenarnya pada laptop, smartphone, CD player, dan lain-lain itu sudah memiliki DAC di dalamnya. Namun kualitasnya tidak tidak bagus. Sehingga jika ditambahkan dengan DAC eksternal seperti yang pada DAC komersial ini, hasilnya akan lebih bagus. Nah, DAC ini memiliki input yaitu USB dan S atau PDIF. Jadi sinyal digital dimasukkan melalui konektor USB atau S PDIF dan outputnya berupa kabel RCA dan juga kabel headphones, biasanya jack 3,5 mili. DAC ini memiliki volume control. Nah, jika memiliki volume control ini ditandakan bahwa di dalamnya sudah memiliki amplifier, sehingga dapat langsung dicolokkan pada speaker, headphone, dan sebagainya. Ini adalah referensi yang digunakan untuk membuat presentasi ini. Berikut referensinya. Ya, sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.